Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan J di sini di edisi kisah yang terbaru, yaitu Zona Inspirasi, ya. Dimana di edisi ini saya akan bagikan inspirasi aplikatif dari artikel-artikel yang saya tulis dan sudah dimuat di salah satu situs berita online terkemuka di Indonesia, yaitu kompas.com. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat membaca artikel tersebut, nggak usah khawatir, ya. Di sini saya buatkan kontennya sehingga Anda bisa menyaksikannya dengan mudah, ya. Artikel-artikel tersebut sudah banyak dibaca dan sekarang yuk kita bahas satu persatu, teman-teman. Di edisi perdana ini, di Zona Inspirasi ini, saya akan bagikan teman-teman satu artikel inspiratif, yaitu 5 dongkrak bisnis di saat krisis. Artikel ini sangat relevan atau sangat cocok dengan kondisi sekarang, di mana kita masih ada di masa pandemi COVID-19. Dan kita semuanya tahu pandemi ini sebagai cobaan yang luar biasa dan menimbulkan krisis secara global, termasuk di Indonesia, dan berdampak juga kepada sektor bisnis. Nah, kiranya harapan saya teman-teman, 5 dongkrak bisnis ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Langsung saja kita mulai. Kita awali dengan dongkrak yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa membuat produk dan jasa yang Anda jual, ya, itu menjadi mudah diakses atau mudah dijangkau oleh konsumen Anda atau oleh masyarakat, ya. Misalnya nih, dengan cara apa? Memberikan kemudahan kepada mereka, ya. Bisa kemudahan pembayaran, ya, kemudahan angsuran, memperpanjang angsuran, ya, karena mereka dalam kondisi sulit sekarang, atau memperkecil uang muka, kemudian memperkecil kemasan, ya, dan juga menambah aneka pilihan pembayaran. Maka ini adalah dongkrak yang pertama, bagaimana membuat produk dan jasa Anda itu mudah diakses atau mudah dijangkau. Bisa dipertimbangkan, ya. Kita lanjut ke dongkrak yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan segmentasi pelanggan. Maksudnya apa? Ya, di sini secara teman-teman spesifik, ya, ada terus di sini, dan unik kita buat segmen sesuai dengan daya belinya. Kita membuat segmen sesuai dengan seleranya, ya, daerah tempat tinggalnya. Dan juga kita bisa membuat segmen golongan konsumen sesuai dengan perilakunya. Contohnya apa? Misalnya teman-teman bisa nih, ya, membuat atau segmentasi pelanggan yang lebih akurat. Misalnya Anda buat produk khusus untuk para nelayan. Kemasannya lebih kecil dari biasanya tapi terjangkau. Anda membuat segmen khusus rekan-rekan pekerja atau para buruh. Produk Anda lebih mudah dijangkau oleh mereka, harganya, ya, pembayarannya bisa dicicil, ya, angsurannya bisa lebih panjang karena memang kondisinya sekarang lagi sulit, ya. Atau produk khusus untuk para kalangan kelas menengah ke bawah. Jadi itu dongkrak yang kedua, membuat segmentasi produk yang lebih akurat, lebih presisi. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke dongkrak yang ketiga, teman-teman, yaitu bagaimana kita menemukan samudra hijau pertumbuhan, ya. Nah, di buku saya tulis sebagai Green Ocean Strategy, ya, growth strategy, growth, pertumbuhan. Caranya bagaimana? Yaitu Anda bisa meningkatkan jangkauan produk Anda. Yang tadinya Anda jual di daerah tertentu, teman-teman bisa jual di daerah lain. Sekarang zaman gampang, Anda bisa melakukan ini dengan cara online. Buka akun lapak sebanyak-banyaknya di situs jual beli online. Jadi produk Anda itu bisa menjangkau luas, ya. Jadi ini dongkrak yang ketiga, menemukan samudra hijau pertumbuhan. Seperti itu. Lalu dongkrak yang keempat, teman-teman, adalah strategi narsis. Ya. Apa maksudnya narsis di sini? Ya, strategi narsis ini adalah bagaimana produk dan jasa Anda itu mudah ditemukan oleh pelanggan Anda, oleh konsumen Anda. Nah, dongkrak ini teman-teman berkaitan dengan dongkrak yang ketiga tadi, ya, samudra hijau pertumbuhan. Setelah Anda ekspansi, pastikan produk Anda itu mudah ditemukan, ya, dan harganya mudah dijangkau,
ya, pembayarannya lebih mudah. Saya yakin ya, kita masih bisa mendapatkan penjualan. Walaupun margin turun, tidak masalah, tapi income tetap ada. Ya, itu dongkrak yang keempat, yaitu di sini saya ulangi lagi, strategi narsis membuat produk Anda mudah ditemukan. Ya, selain sudah diekspansi, dilebarkan, diluaskan cakupannya, harus mudah ditemukan. Dongkrak yang kelima adalah saya sebut sebagai strategi rendah hati anti sombong. Unik ya. Maksudnya apa di sini? Di sini saya tulis bahwa strategi ini adalah bagaimana Anda memberikan kesempatan kepada konsumen atau calon konsumen itu bisa merasakan produk Anda terlebih dahulu, jasa Anda terlebih dahulu, meskipun mereka belum beli. Ya, caranya apa? Misalnya nih, kalau kami di bidang pelatihan, kita berikan nih free online training 1 jam. Ya, Anda yang bisnis kuliner, ya, bisa Anda sampaikan yang namanya sampel, ya, atau food test, ya, uji coba dulu. Ya, kalau sudah enak, ya, mereka ada kemungkinan untuk membeli. Jadi itu teman-teman ya, 5 dongkrak bisnis di saat krisis yang saya yakin bisa Anda gunakan, aplikasikan di saat-saat krisis seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama di sini adalah bagaimana membuat produk atau jasa Anda mudah dijangkau, ya, mudah diraih. Ya. Yang kedua, bagaimana segmentasi produk Anda itu sesuai dengan kondisi yang sekarang, lebih spesifik. Ya, yang ketiga, temukan samudra hijau pertumbuhan, ya, diekspansi, ya, bisa secara online, itu lebih murah tanpa butuh banyak biaya. Yang keempat, di sini teman-teman, produk Anda harus narsis, ya, mudah ditemukan di mana-mana, baik virtual maupun secara nyata, ya. Yang terakhir adalah bagaimana Anda bisa memberikan kesempatan kepada konsumen atau customer atau pelanggan Anda bisa merasakan produk jasa tersebut sebelum mereka membelinya. Oke, itu saja dari saya di Zona Inspirasi edisi pertama. Di sini saya sampaikan adalah 5 dongkrak bisnis di saat krisis, dan teman-teman, artikel tersebut sudah ada di situs kompas.com. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu, tetap semangat.